Stalingrad dibuka dengan mirisnya kondisi pasca tsunami dan gempa bumi yang melanda Jepang, tepatnya di area Tohoku pada tahun 2011. Tampak sekelompok tim SAR bantuan dari Rusia sedang berusaha menolong beberapa remaja asal Jerman yang terjebak di reruntuhan sebuah gedung. Namun sial, parahnya kondisi puing-puing di sini tak memungkinkan evakuasi secara cepat, dan ini membuat tim Rusia hanya bisa meletakkan kamera untuk memantau sekaligus berkomunikasi dengan para korban. Seorang dari penyelamat pun mencoba menenangkan remaja Jerman yang panik bukan kepalang ini. Ia memahami betapa gentingnya situasi ini dan berusaha dengan segala cara untuk menghiburnya. Salah satunya dengan menceritakan masa lalu orang tuanya sendiri, yang mana ia mengaku memiliki 5 orang ayah. Yang akhirnya juga membawa kita flashback ke tahun 1942, saat kegagahan dan kekuatan Jerman dirasakan di semua pelosok Eropa. Namun ada satu bangsa dari timur yang berniat melawan Jerman yang saat ini mengerahkan segala daya kekuatannya untuk menyeberangi sungai Volga di Rusia dalam misi membebaskan kota Stalingrad yang kini hampir dari separuhnya sudah dikuasai oleh Nazi Jerman. Kini tampak Kapten Gromov mempersiapkan dan memimpin tentara merahnya melakukan penyerangan. Rencananya, kali ini ia akan merebut sebuah kilang minyak yang sudah dipasangi dengan bom oleh Jerman dan mempenetrasi ke sebuah bangunan yang dipenuhi dengan tentara Jerman, karena di bangunan inilah terletak detonatornya. Kalau gedung ini tak dikuasai, maka pasti terjadi bahaya yang lebih besar bagi konvoi pasukan Soviet. Pendeknya, apapun caranya mereka harus berada di gedung ini. Maka taktik tempur pun dibriefingkan singkat dan sinyal keberangkatan disuarakan. Singkat kisah, gedung pun berhasil disusupi tanpa ketahuan dan ini saatnya penyergapan. Jerman yang masih memenuhi gedung pun segera berontak dan beradu peluru. Mereka tahu Soviet tak membawa banyak orang kali ini. Sedangkan Gromov sendiri saat ini mati-matian berusaha mencoba merusak detonator saat seorang perwira Jerman bernama Kahn langsung menyerbunya. Sayangnya dalam duel ini Gromov bukan tandingan Kahn yang langsung meledakkan bom di kilang minyak. Tak terbilang lagi berapa nyawa tentara merah yang larut terpanggang dan hangus dalam ledakan mematikan ini. Merasa targetnya sudah berhasil, Kahn pun minggat dari gedung ini, membiarkan Gromov dalam kecewanya sendiri. Sementara itu di luar, derita Soviet masih ditambah lagi dengan hujan peluru dari langit. Kita balik ke dalam gedung yang kini memang sudah hampir dikuasai oleh skuad Kapten Gromov. Namun pemandangan menjadi berbeda kini saat mereka menemukan seorang Wehrmacht yang menyandra seorang gadis remaja. Maka setelah dibebaskan, gadis bernama Katya ini menceritakan bagaimana gedung ini ialah rumahnya sendiri sebelum Jerman memutuskan untuk menginvasi Stalingrad dan membunuh seluruh keluarganya. Beberapa hari kemudian dengan skuad Gromov yang masih tinggal di rumah Katya, tanpa Oberstleutnant atau setara letnan kolonel bernama Henze mengambil alih kepemimpinan dan sekaligus kecewa setelah melihat hasil kerja Hauptmann Kahn di area ini. Ia kini sedang menyiapkan sebuah eksekusi mati untuk seorang wanita Yahudi beserta dengan bayinya. Tak main-main, mereka berdua akan dipanggang hidup-hidup. Skena ini membuat seluruh skuad Gromov pun meradang dan tanpa memikirkan resikonya, mereka menyeruak keluar menantang seluruh Wehrmacht di sini untuk bertempur. Meski pada akhirnya kedua belah pihak setelah bertarung frontal ini pun saling mundur teratur.
Sementara itu Letkol Kenze yang kini berada di sebuah rumah melihat Hauptmann Kan sedang bersama wanita Rusia yang menurut Kan sendiri perempuan ini sungguh mirip dengan mantan istrinya. Kenze pun memarahi Kan. Dalam penilaiannya, Kan sudah gagal dalam berbagai hal. Ia gagal menyapu bersih pasukan Soviet di sini dan kini malah menghabiskan waktu dengan perempuan Soviet yang ia anggap kotor dan tak murni. Ia pun mengatakan pada Kan agar segera menyiapkan evakuasi besar-besaran warga sipil karena sebentar lagi Jerman akan mendatangkan gelombang serbuan besar ke Stalingrad. Maka keesokan harinya, seluruh warga sipil dibersihkan keluar medan tempur. Dan memang, Soviet sendiri seakan belum kehabisan serdadunya, terus-menerus mengirim pasukannya ke Stalingrad melalui sungai Volga. Sementara itu Jerman pun tak bisa mengendorkan pertahanan mereka di sini. Malah jika mungkin, mereka akan mengkomplitkan penguasaannya terhadap kota ini. Gromov sendiri memerintahkan skuadnya untuk berkamuflase di sini dengan menyamar menjadi mayat. Ia seakan sadar jika tak ada taktik lain yang bisa diandalkan kini kecuali dengan bertarung frontal. Dan memang Wehrmacht dengan Kapten Kan berniat membersihkan gedung rumah Katya ini sekali lagi. Ia pun mengirimkan barisannya mempenetrasi interior gedung. Dan sama sekali tak menyangka jika gerombolan Gromov sudah menunggu untuk berduel di dalam. Keampuhan taktik Gromov pun terbukti. Skuadnya bisa unggul kali ini. Ia bahkan sudah menodongkan pistolnya pada Kan. Ia harus menelan kemarahan besar komandannya ini seketika melapor. Sampai akhirnya Kan diberi satu kesempatan terakhir untuk melenyapkan skuad Gromov dengan cara yang lebih jitu dan aman. Meski pada ujungnya pukulan artileri ini pun masih juga gagal. Merasa karirnya terus terpuruk dan nasibnya di ujung tanduk, ia mengunjungi Masha untuk menghibur hatinya. Ia mengatakan kepada Masha, jika perang ini berakhir ia pasti membawanya pergi agar mereka bisa hidup berdua. Keduanya memang tampak saling jatuh hati meski masih terkendala soal bahasa. Tapi yang jelas skirmish demi skirmish terus terjadi dalam kota ini di berbagai sudutnya. Baik Kan ataupun Gromov tahu betul akan hal ini. Gromov sendiri memutuskan untuk menyelamatkan Katya kali ini dan memerintahkan Sergei untuk membawanya karena ia tahu Sergei dan Katya memang sudah seperti kekasih. Maka keduanya pun pergi keluar gedung menuju ke sebuah lokasi dan menghabiskan malam bersama. Sementara itu Hauptmann Kan, ia tak luput akal untuk meloloskan Masha. Ia membawa Masha pergi ke sebuah rumah dan memerintahkannya menunggu di sini sampai Kan menjemputnya di saat yang lebih aman nantinya. Kan pun keluar pintu, tapi ternyata Masha malah menyusul di belakangnya dan langsung dihantam oleh salah satu anak buah Gromov dengan Mosin Nagant M91-nya. Nasib berbeda lagi dengan anak buah Gromov yang lain bernama Niko yang kini malah tertangkap oleh Wehrmacht. Ia dihadapkan pada Kenze. Niko tahu apapun yang terjadi ia tak akan bisa lepas hidup-hidup dari sini. Maka lebih baik sekalian membawa nyawa Kenze. Kan yang mendengar matinya komandannya ini kembali menjadi pangkat tertinggi di sini dan harus segera mengatur situasi yang carut-marut. Apalagi ini ditambah dengan matinya kekasihnya Masha. Satu-satunya hiburan baginya ialah datangnya barisan Panzerkampfwagen keempat alias Tiger untuk membantunya meluluh lantakkan kota kesayangan Joseph Stalin ini. Gromov yang melihat Tiger datang membawa ancaman ini pun segera kalut. Tapi kalut bukanlah menyerah, ia pun menyiapkan pertempuran terakhirnya. Setelah salvo kaliber besar ini pun beberapa peleton Wehrmacht dikerahkan masuk ke dalam. Dan Kan sendiri akhirnya bertemu dengan rivalnya selama ini yakni Kapten Gromov. Dan langsung
Duel pistol ala koboi ini membuat dua-duanya sekarat. Sergei yang melihat ini pun langsung menghampiri Gromov yang segera memerintahkannya agar meminta bantuan udara dari markas. Ini pun segera dilakukan oleh Sergei dan berikutnya ia pun mengabarkan kepada kaptennya jika Katya sudah berada di posisi yang aman. Dan di luar, bantuan tentara merah pun datang dari angkasa. Bantuan yang sekaligus menghabisi rumah Katya bersama seluruh penghuninya. Hanya meninggalkan Katya yang cuma bisa larut dalam kesedihannya. Di penghujung sinema dikisahkan jika remaja Jerman yang terjepit bangunan sudah bisa dibebaskan oleh Sergei Junior, pria yang juga anak kandung dari Sergei dan Katya. Tapi meski demikian, Sergei menganggap kelima orang dari skuad Gromov ialah ayahnya juga. Dan demikianlah konten kita kali ini, Bor. Pastikan kalian tetap standby di JDF bersama Ogut dan nantikan rilisan-rilisan berikutnya. Wassalamualaikum, bye.